Selamat pagi, shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hendaknya kita senantiasa mencari kehendak Bapa yang di surga dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita akan membaca surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai 15 sebagai berikut. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Puji Tuhan. Di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar dalam setiap aspek hidup kita, keputusan-keputusan kita yang penting, apalagi yang penting harus senantiasa berdoa lebih dulu mencari kehendak Bapa. Apakah keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Bapa surgawi atau tidak? Dikatakan dalam firman Allah tadi, hidup kita ini hanya seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Memang demikian, itulah hidup kita secara jasmani di dunia ini. Hidup kita walaupun umur kita mungkin sampai 70 tahun, 80 tahun, itu hanya sebentar, sekilas saja kalau dibandingkan kekekalan. Sebenarnya manusia itu tidak seperti uap. Kalau dilihat secara rohani, manusia adalah makhluk yang kekal, yang tidak bisa lenyap, sebab yang lenyap itu adalah tubuh jasmani kita yang berasal dari tanah, kembali kepada tanah. Tapi roh kita itu tidak bisa lenyap sampai kapanpun, sebab roh kita itu berasal dari Allah. Hanya roh kita ini dalam kekekalan menerima hidup yang kekal atau kebinasaan yang kekal, artinya dilempar ke dalam lubang jurang maut. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, biarlah kita suka berdoa atau bahkan memiliki gaya hidup berdoa untuk mencari kehendak Bapa. Mengapa kita harus mencari kehendak Bapa? Maksudnya agar semua rancangan Allah yang Allah sudah buatkan sejak kita belum dijadikan di muka bumi ini, rancangan Allah itu dapat digenapkan semuanya. Dan sebenarnya rancangan Allah yang paling top itu yaitu menjadikan kita ini anak-anak sulung daripada Allah. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan kehidupan doa kita untuk bisa mencari kehendak Bapa. Kita harus dipenuhkan dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu yang akan menuntun kita untuk dapat mengerti kerancangan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Dan kita harus juga bertekun belajar firman Tuhan, pengajaran Kristus yang sehat, sebab kehendak Bapa itu tidak pernah bertentangan dengan pengajaran yang sehat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dalam setiap kegiatan kita pada sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami agar kami ini meningkatkan kehidupan doa kami, doa yang dipenuhkan Roh Kudus, doa yang dilandaskan oleh pengajaran yang sehat, pengajaran Kristus, supaya kami dapat mengerti kehendak Bapa dalam segenap aspek hidup kita ini, dan kami melakukannya
Terima kasih Bapa untuk firman pada pagi hari ini. Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.